alumni PA 212. Ini menarik ini membahas alumni 212 ini. PA 212 ini rencananya kabarnya akan melakukan reuni besar-besaran di Jakarta. Karena saya bilang reuni besar-besaran karena katanya sih akan dihadiri oleh jutaan orang yang datang dari penjuru daerah di Indonesia berkumpul jadi satu di Jakarta. Dan ini ditegaskan juga oleh ketuanya yang dulu pentolan FPI yang dilarang itu, siapa? Selamat Ma'arif ya. Selamat Ma'arif ini ngotot pokoknya acara alumni ini harus tetap dilakukan pada tanggal 2 Desember 2021 bulan depan. Tahu sendiri kan sekarang ini suasana pandemi masih belum akhir, walaupun angka COVID-nya sudah baik sekali ya karena obatnya masih belum ditemukan, tapi kesuksesan pemerintah dalam menangani pandemi ini sangat perlu diapresiasi. Banyak loh negara-negara lain masih sekarang itu masih malah kacau, belum bisa menurunkan angka COVID-nya. Dan Indonesia ini sangat dihargai oleh negara-negara lain karena kesuksesan dalam mengatasi pandemi ini. Dan pemerintah juga mengeluarkan udah ratusan triliun rupiah terutama kepada masyarakat yang terdampak karena COVID ini. Tahu sendiri PPKM sangat panjang kemarin dan banyak sekali korban juga yang meninggal di bulan kemarin, dan sekarang ini sangat reda, muncul lagi acara-acara yang tidak semestinya terjadi seperti alumni 212 ini yang akan melakukan reuni besar-besaran di Jakarta. Mestinya organisasi-organisasi keagamaan seperti ini, katanya alumni 212 ini banyak ulamanya di situ ya, mestinya akan menjadi contoh bahkan menjadi penerang masyarakat bagaimana supaya masyarakat itu tenang, bersabar, dan bersama-sama supaya bagaimana pandemi ini segera berakhir. Tapi faktanya tidak. Buktinya mereka tetap melakukan otot ingin melakukan reuni. Tahun kemarin mereka juga berencana seperti itu, tapi kayaknya sih izinnya tidak bisa. Terus mereka beralasan ditunda. Nah, sekarang ini mereka ngotot ingin melakukannya. Dan juga mantan Sekjen FPI dulu, Sekjen FPI dulu, Novel Bakmukmin ya, dia itu mengklaim bahwa nanti yang hadir nanti ada 7 juta orang di dalam alumni tersebut. Kalau memang benar ya, tapi saya kira tidak sebesar itu ya kalau memang itu terjadi. Tapi saya yakin tidak akan terjadi. Saya yakin pemerintah tidak akan mengizinkannya, terutama pemerintah daerah DKI Jakarta, karena baru-baru ini wakilnya sendiri yaitu Reza Patria mengatakan tidak akan mengizinkannya. Tapi tidak tahulah, karena nanti terjadi unsur politik, bisa saja itu akan terjadi. Nah, ini Novel Bakmukmin ini mengklaim ada 7 juta orang akan hadir di acara reuni tersebut. Oke lah, mereka mengatakan akan melakukan protokol kesehatan, tapi bagaimana bisa mereka itu mengontrol 7 juta? Kalau memang itu terjadi 7 juta orang, bullshit lah. Tidak akan bisa mengontrol 7 juta orang yang tersebar di mana-mana. Dan kemungkinan orang yang berkumpul di sana itu nanti tidak hanya alumni, tapi banyak orang-orang biasa juga ingin jalan-jalan di sana. Nah, bagaimana bisa mereka mengontrol sebanyak itu? Tapi ya tadi saya kira tidak akan sebesar itu kalau memang itu terjadi alumni betul nantinya. Bagaimana kerumunannya itu akan terjadi, dan bagaimana kalau memang itu nanti terjadi reuni terus ada yang sudah terkena COVID-19. Katanya kan mereka datang dari penjuru Indonesia ya, daerah-daerah. Ada yang terkena, bisa menyebar lagi di seluruh Indonesia. Nah, ini pemerintah harus pikirkan ini
Pemerintah harus dipikirkan ini, tapi saya yakin tetap akan dilarang. Sekarang belum, mungkin nanti semakin dekat hari hanya mungkin ada kebijakan yang keras bagi mereka dari pemerintah. Pertanyaan saya, apa sih tujuan para alumni PA 212 tersebut tetap ngotot ingin melakukan reuni besar-besaran di Jakarta? Saya tidak habis pikir ya, dengan kondisi COVID yang masih seperti ini. Apa mereka tidak percaya dengan COVID ya? Mungkin juga. Dan saya mendengar itu juga. Atau mereka ingin menunjukkan diri lagi dengan orasi-orasi kebenciannya terhadap pemerintah. Kan mereka seperti itu. Dengan melakukan manuver-manuver politik. Heran saya. Saya bilang politik ya, karena memang alumni 212 ini tidak lepas dari politik. Dan memang kelompok ini berpolitik sejak Pilgub DKI Jakarta tahun 2016-2017 ya. Dan hingga Pilpres, hingga sekarang ini, mereka memang berpolitik. Dan mereka melakukan politik identitas, politik menggunakan sarung agama. Dan terbukti ya, mereka sukses di Pilgub 2017 tahun yang lalu. Jagoannya yaitu Anies Baswedan itu sukses menjadi gubernur, dan lawannya yang merupakan incumbent yaitu Ahok, yang terkenal Ahok, saya lebih suka memanggilnya Ahok, itu sukses di penjara karena kasus penistaan agama. Disitulah demo besar-besaran PA 212 terjadi untuk menghukum Ahok, dan itu sukses, Ahok di penjara. Intinya ini, sejak itu kayaknya politik identitas ini akan dilakukan oleh kelompok ini hingga Pilpres 2024 nanti. Walaupun di Pilpres 2019 kemarin gagal total karena jagoannya kalah, yaitu Prabowo. Politik identitas ini yang mengatasnamakan agama ini ngeri loh. Bayangkan ya, di Pilgub DKI Jakarta 2017 yang lalu sangat marah loh. Banyak sekali spanduk bertebaran ya, tak akan menyolatkan bagi pemilih non-muslim atau kafir. Tahu sendiri bahwa Ahok kan Kristen. Dan itu terjadi loh. Bahkan ada yang ingin membayar orang siapa yang bisa menggal kepala Ahok. Dan banyak lagi kasus-kasus yang lain. Pokoknya ngeri loh. Dan itu terjadi itu di Pilgub 2017 yang lalu. Belum lagi di berbagai media sosial itu betul-betul terbelah itu masyarakat di Indonesia ini. Hingga sekarang ini masih ada aja yang julukan di Pilpres kemarin dari kelompok Prabowo dan kelompok Jokowi. Ada julukan kampret, ada julukan cebong, dan sekarang ini ada julukan kadrun. Ngeri dah. Dan kelompok 212 ini kayaknya mau memanfaatkan peluang ini lagi dalam suasana seperti ini dengan membuat reuni ini bagi saya adalah bukti. Dan karena mereka ini sekarang ini butuh panggung ya di Pilpres 2024 nanti. Dan sepertinya dugaan saya, politik ini akan dilakukan lagi di Pilpres 2024 nanti. Tetapi FPI sebagai wadahnya, sebagai rumahnya, ini kan sudah dilarang, dibubarkan ya. Dan HRS sendiri juga dipenjara karena kasusnya. Nah, saya kira sudah tidak ada lagi sosok yang bisa menggerakkan massa sebesar dulu. Siapa yang menggerakkan ya? Saya kira nggak ada. Novel Bamukmin cuma koar-koar saya kira.
Tapi dia itu sudah mendeklarasikan diri loh, ingin ingin habis-habisan mencalonkan diri sebagai wapres. Ini kadang-kadang akan menjadi wapresnya siapa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ya, ada yang milih